Kita terpuruk, kita mengalami kehancuran. Tetapi Tuhan berkata, kalau ada seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, dan melupakan akan anaknya, Tuhan bilang, aku tidak melupakan engkau. Kalau Tuhan ingat, kita nggak usah takut. Kalau Tuhan ingat akan kita, kita nggak usah takut. Coba kita berjalan kemana saja dalam keadaan yang sukar. Taruh di hati kita, Tuhan nggak pernah lupa dengan saya. Tuhan nggak pernah membuang kita, Tuhan nggak melupakan kita. Kita ini lahir dari kuasa kebangkitan Tuhan. Dia tebus kita dengan darah yang mahal yang gak biarkan kita. Kita yang merasa sendirian. Orang malu, Tuhan gak pernah malu punya kita. Tuhan gak pernah malu bilang kita anak-anaknya. Orang malu mengakui kita saudara, Tuhan gak pernah malu bilang kita anak-anaknya. Tuhan gak pernah malu bilang dia bapak kita. Tuhan gak pernah malu bahwa kita adalah keluarganya, dia bilang. Orang-orang berubah itu karena penerimaan. Karena penerimaan Tuhanlah, kasih Tuhanlah yang membuat orang itu orang mengalami perubahan. Seberapa hancur kehidupan kita, kita ada punya Allah yang sanggup untuk membangun kembali. Ketika kita mau datang menyerahkan hidup sama Tuhan. Berhenti untuk memberontak di hadapan Tuhan. Berhenti untuk membangun kebenaran diri sendiri. Berhenti untuk mengandalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkata, sekalipun seorang perempuan mengandung, melahirkan anaknya, melupakan anaknya, pribadi Tuhan berkata, tetapi aku tidak melupakan engkau. Datang kepada Dia. Dia menantikan kita, pribadi lepas pribadi. Kerinduan Tuhan adalah pemulihan, bukan kehancuran. Tuhan tidak pernah memakai kehancuran untuk membangun akan kita. Tuhan tidak pernah memakai alat-alat setan untuk membuat kita gereja Tuhan semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pakai sakit penyakit untuk membuat kita rendah hati. Tuhan tidak memakai akan segala sesuatu pekerjaan iblis. Karena Tuhan tidak pernah bekerja dengan setan. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan kuasa-kuasa dunia ini. Kita berkata oleh bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Amin. Dia adalah Jehovah Rafa, Dia adalah Allah penyembuh. Maka segala sesuatu bentuk kehancuran itu datang daripada si jahat. Dan pada akhirnya kita mulai berkata, Tuhan izinkan terjadi. Sering berkata, kalau Tuhan izinkan, siapa sanggup pulihkan? Tidak ada yang sanggup pulihkan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kehancuran terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang sanggup untuk memulihkan. Kalau Tuhan kita percaya, kita imani, Tuhan izinkan sakit itu datang dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang sanggup untuk sembuhkan. Tapi kalau kita ada di posisi yang tepat, bahwa sakit, penyakit, dan kehancuran ini adalah pekerjaan iblis yang datang menggerogoti. Karena kita berkata, dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa yang datang dalam kehidupan kita dan menghancurkan. Kita akan ada di posisi yang tepat. Kita akan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh bilur Tuhan Yesus saya disembuhkan. Saya punya pahlawan yang berkasa. Di dalam perjalanan kehidupan saya pasti akan mengalami pemulihan. Orang tidak melawan karena mereka merasa, wah Tuhan yang memberi itu dalam kehidupan mereka. Tuhanlah ya, iblislah yang menghabisi semua harta benda Ayub. Iblislah yang membangkitkan akan angin dari seberang padang gurun untuk merobohkan rumah si sulung. Membunuh akan anak-anak Ayub. Iblislah yang membangkitkan orang Syeba, orang Kasdim, untuk merampok semua harta benda Ayub. Iblislah yang membawa sakit penyakit itu datang dalam kehidupan Ayub. Siapa yang memulihkan? Tuhan. Siapa yang merobohkan pagarnya? Tuhankah yang mengangkat pagarnya? Siapa yang di dalam kitab Pengkhotbah 9 kalau tidak salah ayat yang ke-8, siapa yang merobohkan tembok akan dipagut ulang? Kalau tidak salah. Jadi sebenarnya kita sering kali yang merobohkan akan temboknya.
Khotbah 10 ayat yang ke-8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Jadi saya mau katakan bahwa ketidakpercayaanlah yang membuat tembok yang memagari akan kehidupan Ayub itu roboh. Dan iblis akan berusaha untuk menipu akan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahwa ada begitu banyak ketakutan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Dan kita percaya akan hal itu. Kalau Ayub berkata dalam kecemasan, dia bilang, dia tidur dalam kecemasan. Apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Yang dia khawatirkan itu yang datang menimpa dia. Iblis saja tahu bahwa Ayub itu dipagari, nggak dapat disentuh sama sekali. Tapi Ayub kenapa harus takut? Karena Ayub nggak tahu siapa dia di dalam Tuhan. Kita belajar, kalau kita dalam keadaan hancur hari ini, saya mau katakan, boleh kita mengimani bahwa seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Tetapi kalau kita baik-baik saja, jangan punya iman untuk menapaki perjalanan Ayub. Kalaupun ada ungkapan Tuhan beri, Tuhan yang ambil, saya mau bilang Tuhan yang ambil, bukan, iblis yang ambil. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membangkit-bangkit. Dia sudah kasih dalam kehidupan kita. Saya punya teman yang beberapa waktu lalu bangkrut. Semuanya habis. Dia bilang sama saya, ya Tuhan ambil semuanya yang Tuhan sudah kasih. Saya bilang, Tuhan nggak pernah ambil. Kamu yang lari dari Tuhan, saya bilang. Kita kenal begitu lama, saya bilang, kamu menjadi orang yang sangat sombong. Kan setelah jatuh baru sadar kesombongannya kan. Waktu masih berjaya, orang bilang, bro, lu kayaknya berubah. Enggak, gue biasa-biasa